Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawi sultanu al-wadih burhanuhu al-mafsud fi wujudihi karamuhu ihsanu. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'aqd wa tanfarij bihi al-kurab. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min wa'in la yusma' wa min hadhihi al-arba'a. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan, wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau menta'ana Allah bituli hayati. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rezeki yang halal, tayyiban, mubarakan fi kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai. Para hadirin hadirat rahimakumullah, sampailah kita pada tafsir surat Ad-Duha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surat Ad-Duha adalah kumpulan 22 surat dari Ad-Duha hingga An-Nas yang biasa dibaca pada khataman Quran. Jadi pada acara haul atau 3 hari, 7 hari, 40 hari atau setahun haul, pengiriman pahala berupa bacaan Quran kepada jenazah, dan itu sampai biasanya dibagikan Quran 1 juz, kecuali yang kebagian juz 30 membaca sampai al-lail saja, di mana nantinya 1 jam kemudian jamaah bersama-sama membaca dari Ad-Duha sampai An-Nas dan ditutup dengan doa khatam Quran. Suratu Wad-Duha Makkiyatun wa hiya 11 ayah. Walamma nazalat kabbara sallallahu alaihi wasallam akhiraha fasunnat takbiru akhiraha. Maka ketika surat Ad-Duha yang diturunkan di kota Mekah ini, atau disebut surat Makkiyah yang terdiri dari 11 ayat ini, diturunkan kepada Nabi Muhammad, terlihat Nabi Muhammad membaca takbir. Ketika itu Nabi Muhammad membaca takbir di akhir surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nabi Muhammad membaca takbir, maka disunahkan membaca takbir di akhir surat Ad-Duha dan semua akhir surat setelah Ad-Duha sampai An-Nas. Makanya dalam khataman Quran di antara surat-surat itu kita membaca 3 kalimat: tahlil, takbir, tahmid. Wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak, terus disambung. Nanti di akhir surat wa ila rabbika farghab. Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu disunahkan dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, membaca tahlil, takbir, dan tahmid di akhir setiap pembacaan surat 22 terakhir daripada Al-Quran tadi. Di situ dikatakan wad-duha wal-laili idza saja. Duha ini siang, awal-awal siang, pagi kalau kata kita mah. Al-lail ini malam. Ya. Saja, dikatakan saja itu adalah ghutiya bidhallamihi, ditutupi oleh gelapnya malam. Jadi apabila malam itu telah menjadi gelap, diselimuti oleh gelap, wal-laili idza saja, maka Allah bersumpah atas nama kemuliaan waktu. Dan Allah selalu bersumpah atas nama hal-hal yang mulia, sehingga itu meyakinkan kita bahwasanya apa-apa yang akan dikatakan oleh Allah setelah sumpah tadi adalah hal yang penting.
Maka Allah bersumpah, wadduha, demi kemuliaan waktu duha, waktu siang aku bersumpah. Wallaili idza saja, dan demi kemuliaan malam apabila datang gelapnya, aku bersumpah. Maka Allah bersumpah atas nama kemuliaan waktu. Dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada waktu sial. Semua waktu baik, semua waktu mulia, nggak ada waktu sial, nggak ada hari celaka, nggak ada bulan musibah. Bahkan bulan Safar yang katanya turun musibah bala, ya, sehingga di antara kita membuat satu jenis kue apem disedekahkan. Apakah ini keyakinan yang benar? Tidak. Semua waktu, walaupun bulan Safar adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul dalam hadis sedekah menolak bala, betul. Tapi meyakini satu bulan, hari tertentu adalah bulan sial adalah keyakinan yang salah. Bulan semuanya baik, hari semuanya baik, hari sial hanyalah hari di mana engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah waktu yang celaka. Allah tidak butuh waktu. Allah sudah ada sebelum adanya waktu, dan Allah yang menciptakan waktu tidak butuh kepada waktu setelah adanya waktu. Allah berbeda dengan kita manusia. Kita butuh waktu, kita berkaitan dengan waktu. Allah yang menciptakan waktu, dan waktu semuanya mulia. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan sekarang kita masuk di bulan terakhir, bulan Dzulhijjah, bulan ibadah haji. Surat ini berkaitan dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Lail. Di mana dalam surat Al-Lail di ayat 1 dan 2 Allah juga bersumpah atas nama waktu. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Di mana di surat Al-Lail Allah memulai dengan waktu malam, baru waktu siang. Wal-laili idza saja wan nahari idza tajalla, malam siang. Tapi di surat Ad-Duha Allah memulainya dengan waktu siang. Wad-duha, demi waktu siang, wal laili idza saja, dan demi waktu malam. Lantas apa bedanya? Para ulama tafsir mengatakan surat Al-Lail diturunkan kepada Sayyidina Abu Bakar, yang sedari kecil Sayyidina Abu Bakar belum masuk Islam. Ya, kemudian memeluk Islam setelah beriman kepada sahabatnya yang umurnya lebih tua daripada Sayyidina Abu Bakar 2 tahun saja. Maka Sayyidina Abu Bakar beriman menjadi as-sabiqunal awwalun. Artinya ada masa gelap di diri Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu barulah muncul masa terang. Tetapi surat Ad-Duha turun khusus kepada Nabi Muhammad SAW, yang memang sedari awal Nabi Muhammad itu adalah penuh dengan cahaya, bagaikan cahaya di siang hari. Dimulai dengan surat bersumpah atas kemuliaan siang. Sebenarnya tidak ada beda antara siang dulu atau malam dulu, atau malam dulu atau siang dulu. Waktu maghrib adalah awal di dalam perhitungan tahun baru Hijriyah. Qamariyah dimulai dari waktu maghrib, malam baru ditutup dengan waktu siangnya dan lain sebagainya. Allah di ayat ketiga berfirman, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma tidaklah, wadda'aka ay tarakaka, meninggalkanmu. Ya Muhammad, tidaklah Tuhanmu Allah meninggalkanmu. Ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu Allah tidak meninggalkanmu. Wa maqala, dan Allah juga tidak abghadaka, ay abghadaka, membencimu, memarahimu. Allah tidak meninggalkanmu dan Allah tidak marah kepadamu. Setelah ayat ini turun, sebelumnya ada beberapa orang kafir mengetahui bahwasanya malaikat Jibril yang kata mereka adalah syaitan yang membisiki diri Nabi Muhammad itu tidak turun selama 15 hari. Sehingga orang kafir tadi mengatakan, Muhammad, kesian kau, sepertinya Tuhanmu meninggalkanmu dan Tuhanmu telah marah kepadamu sehingga tidak turun wahyu selama 15 hari. Sehingga saat itu turunlah surat Ad-Duha menjawab daripada prasangka mereka orang-orang kafir. Walaupun dalam tafsir As-Sawi disebutkan bahwasanya penyebab turunnya surat Ad-Duha ada 4 versi kisah. Kisah yang pertama berkaitan dengan Ummu Jamilah, ibunya orang cantik. Julukannya istri Abu Lahab. Jadi Abu Lahab tuh ganteng, punya istri cantik. Siapa? Julukannya Ummu Jamilah, namanya Hindun. Dikatakan Hindun pada suatu hari menemukan Nabi Muhammad tidak didatangi malaikat Jibril antara 2 sampai 3 hari. Ini riwayat pertama.
Sehingga Hindun mengatakan, Muhammad, apakah setan yang membisikimu itu telah meninggalkanmu? Maka turunlah surat Ad-Duha sebagai jawabannya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Tuhanmu Allah meninggalkanmu, hai Nabi Muhammad, dan tidak juga membencimu. Versi asbabun nuzul yang kedua adalah di mana dikatakan wahyu telat datang kepada Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad merasa sempit, merasa sedih, dan Nabi Muhammad sujud di depan Ka'bah. Ketika Nabi Muhammad sujud di atas dahinya, datanglah malaikat Jibril membawa surat Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Versi yang ketiga ada cerita yang lebih komplit lagi, di mana dikatakan Nabi Muhammad mempunyai seorang pembantu bernama Khawlah. Pembantu Nabi Muhammad ini mengetahui bahwasanya ada seekor hewan semacam anjing begitu masuk ke rumah Nabi Muhammad. Kemudian hewan ini masuk ke bawah ranjangnya Nabi Muhammad. Setelah hewan ini masuk ke dalam ranjang, hewan ini nggak keluar lagi, dan Khawlah tidak menyadari ini. Sehingga dikatakan Nabi itu merasakan menemukan fakta bahwa wahyu tidak turun kepada Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad itu tidak didatangi malaikat Jibril dan bertanya kepada Khawlah, wahai Khawlah, gerangan apa yang terjadi di dalam rumahku? Maka Khawlah saat itu langsung ingat dengan anjing yang masuk ke bawah ranjangnya Nabi. Khawlah saat itu langsung mengambil sapu, berusaha membersihkan bawah ranjang Nabi, dan ditemukan ada bangkai anjing di bawahnya. Khawlah langsung membuang bangkai anjing tadi di belakang dinding. Setelah itu, tiba saja datang malaikat Jibril. Maka Nabi Muhammad bercakap kepada malaikat Jibril. Saat itu Nabi Muhammad bertanya, mengapa engkau tidak datang kepadaku? Maka malaikat Jibril menjawab, tidakkah engkau tahu, wahai Nabi Muhammad, ya Rasul, bahwasanya aku Jibril tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya atau rumah yang ada patungnya. Malaikat Jibril, malaikat rahmat, tidak masuk ke rumah yang ada hewan anjing dan juga ada patungnya. Ya, patung yang sudah kami jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu berbentuk, bernyawa, dan utuh. Maka malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah tersebut. Sehingga saat itu Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya Jibril, aku ini kangen kepadamu. Aku rindu kepadamu. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasul, demi Allah, aku ini lebih rindu daripada dirimu. Aku Jibril lebih rindu kepada Nabi Muhammad. Seandainya aku ini hanyalah hamba yang diperintah oleh Allah untuk jangan turun karena ada bangkai anjing tadi. Ya. Sehingga saat itu Nabi Muhammad akhirnya mendapatkan surat Ad-Duha yang menyatakan, menenangkan Nabi Muhammad, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesungguhnya Allah tidak meninggalkanmu, hai Nabi Muhammad, dan juga tidak membencimu, hanya saja di rumahmu tadi ada bangkai yang tersembunyi. Versi yang keempat dari riwayat asbabun nuzul turunnya surat Ad-Duha adalah di mana beberapa pendeta Yahudi datang kepada Nabi Muhammad. Mereka bertanya, penasaran, ingin mengetes Nabi Muhammad. Bertanya tentang apa itu ruh, ya. Kemudian siapa itu Dzulqarnain, dan siapa itu Ashabul Kahfi, penghuni gua yang Allah wafatkan selama 300 tahun. Sehingga Nabi Muhammad saat itu mengatakan, baiklah, akan aku jawab besok. Besok aku jawab, kata Nabi Muhammad. Saat itu sayangnya Nabi Muhammad lupa jawab insya Allah. Ini pentingnya kita kalau mau janji sama orang, jawab insya Allah. Karena urusan besok nggak ada yang tahu. Nabi Muhammad lupa, sebagai pembelajaran bagi kita. Besok nggak datang malaikat Jibril. Ya, beberapa hari nggak datang. Hingga datanglah malaikat Jibril menjawab pertanyaan pendeta Yahudi tadi. Tetapi saat itu malaikat Jibril menegur Nabi Muhammad SAW dengan sebelumnya turun surat Al-Kahfi yang ayatnya berbunyi, wala takullanna li syai'in inni fa'ilun dzalika gada illa ayyasha Allah. Wala takulanna dalam Al-Kahfi. Dan hai Nabi Muhammad, janganlah engkau sekali-kali bercakap-cakap, berjanji li syai'in untuk sesuatu apapun, dan mengatakan inni fa'ilun dzalika gada. Aku akan lakukan itu besok. Jangan katakan aku akan lakukan itu besok illa ayyasha Allah, kecuali ditambahi jika Allah berkehendak. Jadi kalau kita mau ada rencana besok, apa yang kita atur, jangan lupa ucapkan insya
Allah. Nabi Muhammad saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah itu barulah turun ad-duha menyatakan kepada Nabi Muhammad bahwasanya telatnya jawaban untuk pendeta Yahudi tadi yang mengetes Nabi Muhammad bukan karena Allah benci, bukan karena Allah meninggalkan Nabi Muhammad, tapi hanya karena Nabi Muhammad lupa mengucapkan insyaallah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya hai Nabi Muhammad, akhirat itu lebih baik untukmu daripada al-ula yang telah datang kepadamu saat ini. Apa? Urusan dunia. Dunia ini gak ada apa-apanya, kata Allah. Akhirat itu paling penting. Dunia ini tempat lalai, tempat ujian, ya. Nikmat gak ada yang kekal abadi, ya. Sekalinya udah kaya sehat, akhirnya taunya meninggal, ya. Oh, semua udah mendukung, tiba-tiba ada penyakit menahun. Artinya apa? Tidak ada nikmat di dunia ini yang kekal abadi. Semua ada naik turun, semua berputar sesuai sebab akibat. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, pesan daripada Allah kepada Nabi Muhammad dan untuk kita semua, walal akhiratu khairul laka minal ula. Urusan akhirat kita itu lebih baik di sisi Allah daripada urusan kita punya dunia. Ya, kita cari dunia seperlunya, tetapi jangan lupakan urusan akhirat. Bagaimana ada seorang mahasiswa yang ngurusi skripsi, tesis, disertasinya, tetapi sampai lupa waktunya salat, sampai tidak puasa di bulan Ramadan, dan dia dengan tenangnya minum minuman di siang bulan Ramadan, maka sungguh orang ini lupa ayat keempat surat Ad-Duha, bahwasanya akhirat lebih baik daripada urusan dunia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka dikatakan dalam ayat keempat ini, para ulama tafsir mengatakan ada 4 jenis orang. Ya, 4 jenis orang. Ada orang yang beruntung dunia akhirat. Siapa? Orang kaya, ya, yang beriman kepada Allah. Siapa mereka? Dikatakan di sini adalah ahlu ta'a al-aghniya, yaitu ahli taat, orang bertakwa plus kaya raya. Itu senang dunia akhirat. Yang nomor 2, celaka dunia akhirat, sudah kafir miskin. Itu namanya celaka dunia akhirat, sudah kafir miskin. Nomor 3, wa minhum man lahu surah khairun fid dunya wa syarrun fil akhirah. Ya, yaitu orang yang kaya raya tapi kafir. Kaya tapi kafir. Ini banyak modelnya begini. Kafir miskin juga banyak. Ya. Nomor 4, mereka celaka di dunia miskin tapi beruntung di akhirat. Ahlut taqwa, ahlut ta'ah. Ya. Dia nggak gentar hidup miskin, beras besok dari mana, urusan susah, ya, dalam kehidupan sosialnya kurang, ya, sehingga dia itu sempit dunianya, tapi dia tetap jaga sholat, ya, dia tetap jaga puasanya, dia menerima qanaah dengan takdir Allah, dia tidak meminta-minta kecuali darurat dan hajat. Maka orang ini sesungguhnya orang yang senang. Jadi patokannya bukan kaya miskin, patokannya adalah taat atau tidak taat. Itu patokannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat bagimu hai Nabi Muhammad adalah lebih baik daripada urusan duniamu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat 5 mengatakan wala saufa, dan nanti, yu'tika, akan diberikan kepadamu, akan memberikan kepadamu, rabbuka, Tuhanmu Allah. Nanti di akhirat Tuhanmu Allah akan memberikan kepadamu Muhammad fatarda, sampai saking banyak yang diberikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad ini fatarda, Nabi Muhammad rela, Nabi Muhammad ridho. Ya. Jadi saking banyaknya pemberian Allah nanti di akhirat untuk Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad ini sangat ridho, sangat ikhlas, sangat senang luar biasa. Maka para ulama menafsirkan, memang apa sih yang diterima oleh Nabi Muhammad saat itu?
Ada satu orang ulama mengatakan, oh Nabi Muhammad nanti di sorga akan mendapatkan 1000 istana terbuat dari batu, terbuat dari mutiara putih. Mutiara yang kalau dari kerang, ya kerang yang dipanen nanti keluar mutiara. Itu ada istana dibuat dari mutiara berwarna putih. Turabuhal misk, tanahnya dari minyak misik. Wa fiha ma yaliku biha, dan di dalamnya terdapat nikmat yang pantas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad mendapatkan 1000 istana mutiara putih dengan kenikmatan di dalamnya. Versi kedua, para ulama menafsirkan Nabi Muhammad mendapatkan syafaat. Nah, berbicara mengenai syafaat, mari kita simak beberapa kisah yang berkaitan dengan syafaat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad berupa syafaatul uzma. Syafaatul uzma adalah syafaat dari Nabi Muhammad yang bisa menolong 70.000 orang. Hebatnya, dari masing-masing yang ditolong, dari setiap 70.000 orang yang ditolong oleh Nabi Muhammad, bisa nolong lagi. Mereka punya syafaat lagi untuk menolong kenalan mereka sebanyak 70.000 orang. Dari setiap 70.000 orang yang ditolong oleh salah satu dari 70.000 orang yang ditolong oleh Nabi Muhammad, bisa nolong lagi 70.000 orang. Jadi kalau kita buka kalkulator, 70.000 dikali 70.000, totalnya dikali 70.000. Sebanyak itulah orang yang akan ditolong berkah dari syafaat yang Allah kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Akan Allah berikan engkau syafaatul ummah sehingga engkau bisa menolong banyak orang yang engkau kehendaki, hai Nabi Muhammad. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, pentingnya kita cinta dengan para ulama. Barangkali ulama kita itu mendapatkan daripada 70.000 yang kedua, sehingga kita termasuk daripada kenalan ulama tersebut yang akan mendapatkan 70.000 syafaat. Hadirin hadirat rahimakumullah, dikisahkan, diriwayatkan nanti di hari kiamat itu terlihat ada mimbar-mimbar terbuat dari cahaya. Jadi di hari kiamat itu di padang mahsyar terlihat banyak mimbar-mimbar terbuat dari cahaya. Banyak mimbarnya. Dikatakan kulluha yujlasuna 'alaiha. Semua mimbar ada penghuninya. Nabi Adam di atas mimbar cahayanya, Nabi Noah, Nabi Nuh di atas mimbar cahayanya. Nabi Ibrahim di atas mimbar cahayanya. Nabi Yehezkiel di atas mimbar cahayanya. Nabi David, Nabi Daud di atas mimbar cahayanya. Kulluha yujlasuna 'alaiha. Semua mimbar ada penghuninya. 124.000 nabi ada di atas 124.000 mimbar cahayanya. Ghaira mimbarin la yujlasu 'alaihi. Kecuali ada satu mimbar yang tidak ada penghuninya. Mimbar cahayanya siapa itu? Dialah mimbar cahayanya Nabi Muhammad SAW. Mengapa Nabi Muhammad tidak ada di hari kiamat itu di atas mimbar cahayanya? Makhafata ayyub'atsa bihi ilal jannah wa yatruku ummatahu fil hisab. Dikatakan Nabi Muhammad itu khawatir kalau Nabi Muhammad tetap ada di atas mimbar cahayanya, ayyab'atsa, maka mimbar cahaya tadi akan mengantar Nabi bihi dengan mimbar cahaya tadi ilal jannah, masuk ke dalam surga, wa yatruku ummatahu fil hisab, dan meninggalkan umatnya Nabi Muhammad fil hisab, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang paling pendek 500 tahun. Artinya Nabi Muhammad nggak ridho masuk surga duluan, umatnya belum masuk, maka Nabi Muhammad turun dari mimbar cahayanya. Lantas apa yang dilakukan oleh Nabi? Saat itu Nabi Muhammad yang turun dari mimbar cahayanya dikatakan oleh Allah, "Madza turid an asna' bi ummatik?" Ya Muhammad, madza turid? Apa yang kau inginkan? An asna' bi ummatik, untuk aku lakukan terhadap umatmu, hai Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad meminta kepada Allah, ajil hisabahum. Ya Allah, percepat hisab mereka ya Allah. Kasihan mereka ya Allah, percepat hisabnya ya Allah. Maka dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apa yang Nabi Muhammad minta dikabul oleh Allah, dipercepat hisab semua umat Nabi Muhammad. Tapi nyatanya Nabi Muhammad tetap tidak mau masuk ke dalam surga. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mampir ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk, tapi di pintu neraka, di situ ada malaikat Malik. Nabi Muhammad seraya mengintip dari pintu neraka ke arah api neraka. Sehingga Nabi Muhammad saat itu melihat
di antara umatnya mana yang dikenali oleh Nabi Muhammad ditarik. Ada yang Nabi kenal ditarik. Ada yang kenal lagi ditarik. Kata para ulama, Nabi kenal dari mananya? Dua versi. Satu versi mengatakan karena banyaknya sholawat. Versi kedua mengatakan karena hambanya tadi kapan wudhu? Ghurril muhajjalin. Apa ghurril muhajjalin? Ghurrah al-muhajjilin. Ghurrah itu kapan basuh muka lebih daripada yang wajib. Jadi dia kalau basuh muka sampai kena bagian-bagian yang nggak wajib, dia basuh juga. Bawah dagu, telinga, ujung rambut, dia basuh juga. Jadi sempurna. Muhajjilin apa? Lebih ketika basuh tangan dan basuh kaki. Wajibnya siku masuk, mata kaki masuk. Tapi ghurril muhajjilin, dia sampai lengan basuhnya. Dia sampai betis basuhnya. Maka yang lebih itu bercahaya walaupun di dalam neraka. Sehingga Nabi Muhammad kenal ada tandanya. Apa tandanya? Tandanya adalah bercahaya. Sehingga Nabi menarik. Sehingga saat itu malaikat Malik bercakap. Qala malaikatu Malik. Malaikat Malik bercakap kepada Nabi. Ya Muhammad, ma tarakta min ummatika li ghadabi rabbika min bakiyah. Engkau angkat semua. Gak ada yang mencicipi murkanya Allah satupun. Wa ujiba, dan saat itu Nabi Muhammad menjawab, wallahi, demi Allah, lan arda, aku tidak ridha, wa wahid min ummati finnar, sedangkan ada satu daripada umatku berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi belum tenang masuk ke dalam surga kecuali yang di dalam neraka semuanya diangkat oleh syafaatul uzmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan nanti di akhirat Allah Tuhanmu, Allah itu rabbuka, yu'tika, akan memberikan kepadamu fatarda, sampai Nabi Muhammad ridha. Di antara yang diberikan oleh Allah atas Nabi Muhammad, menghilangkan semua hisab umatnya dan mengangkat semua umatnya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah mengingatkan Nabi Muhammad. Alam yajidka, tidakkah dulu ya engkau itu ditemukan dalam keadaan yatiman, yatim, fa'awa, sehingga seseorang dapat mengasuhmu. Dulu Nabi Muhammad itu yatim 2 bulan setelah Nabi Muhammad ada di dalam rahim ibundanya. Setelah Sayyid Abdullah selamat daripada undian nazarnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dulu pernah nazar. Karena Abdul Muttalib ini punya satu istri, di tahun pertama istrinya lahir, yang lahir perempuan. Tahun kedua nikah dengan istri yang kedua. Dari istri kedua lahir lagi perempuan lagi. Di tahun yang ketiga dia nikah nambah 2 istri. Dan semua istrinya hamil dan tidak lahir kecuali perempuan. Maka dikatakan bibinya Nabi Muhammad 6. Di antaranya bernama Atikah. Dan saat itu Abdul Muttalib 3 tahun sebagai pemimpin pembesar Quraisy malu. Karena orang Arab itu kalau punya anak perempuan sedikit kecewa. Dia berharap anak, cucu atau keponakannya adalah laki-laki yang bisa dibawa perang, yang bisa dilatih perang, dan bisa membanggakan nama baik keluarga. Kalau perempuan hanya dianggap sebagai beban yang menghabiskan korma, menghabiskan gandum, dan lemah, tidak bisa apa-apa. Maklum, Saudi adalah wilayah yang keras, medan yang panas, gersang. Maka seorang wanita yang lemah hanya dianggap beban yang hanya bisa dipingit di dalam rumah. Mereka menjaga kehormatan wanita mereka, sehingga tidak ada wanita mereka itu menikah kecuali setelah akad yang sah. Sehingga saat itu Abdul Muttalib datang ke pintu Ka'bah, datang ke Gusti Allah, dan Abdul Muttalib mengetuk gembok Ka'bah yang sangat besar sebanyak 3 kali. Ketok, ketok, ketok. Dan Abdul Muttalib mengatakan, ya Allah, berikan aku seorang putra ya Allah. Abdul Muttalib doa kepada Allah, ya Allah, berikan aku putra ya Allah. Nggak sengaja doanya kepanjangan, nggak sengaja kepleset lidah. Abdul Muttalib tiba saja mengucapkan, ya Allah, berikan aku putra ya Allah. Seandainya engkau berikan kepadaku 10 putra ya Allah, maka 1 putra ya Allah akan aku sembelih. Nggak sengaja kepleset ngomong begitu. Tahun berganti tahun, bulan berganti bulan. Sejarah fakta Arab menyatakan Abdul Muttalib tidak hanya punya 6 putri dan tidak hanya punya 10 putra, tapi Abdul Muttalib punya 11 putra.
Janjinya apa? Kalau punya 10, disembelih 1. Tapi lupa dengan nazarnya. Hingga mimpi mendengar suara tanpa rupa. Di malam yang sama mengingatkan Abdul Muthalib untuk menyembelih salah satu putranya. Besok paginya ketika di Mekah matahari terbit, di situ sudah ada Abdul Muthalib menyandar ke singgasananya, bersandar ke dinding Ka'bah. Di depannya ada 11 kursi. Di situ 11 putra Abdul Muthalib berderet. Dari yang paling sulung Al-Harith, ada paman Nabi Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi, Abu Jahal bukan paman Nabi. Ada paman Nabi Abu Talib, ada ayah Nabi Abdullah, ada paman Nabi Hamzah, ada Abbas, banyak paman Nabi ya di situ. Saat itu Abdullah belum menikah. Ya, 11 putra Abdul Muthalib. Di belakangnya ada kaum Quraisy menyaksikan. Mau apa ini pembesar kami? Katanya nazar, mau saat nyembelih 1. Siapa yang mau disembelih? Wallahu alam, kita lihat. Abdul Muthalib saat itu melihat satu-satu putranya. Kakek Nabi itu melihat putra pertama Al-Harith, jangan Al-Harith. Dia sulung, dia ngayomi adik-adiknya. Dilihat lagi Abu Lahab, oh jangan Abu Lahab. Abu Lahab putraku yang paling ganteng. Abu Lahab itu bukan nama asli. Ya, nama julukan. Kenapa orang Mekah menjuluki Abu Lahab dengan julukan Abu Lahab? Karena Abu itu ayah, Lahab yang menyala-nyala. Abu Lahab kalau jalan siang hari di kota Mekah, jalan siang hari, wajah gantengnya kena cahaya matahari, cahayanya tuh mantul, saking gantengnya. Dijuluki Abu Lahab, ayah yang menyala-nyala. Jangan Abu Lahab. Dilihat ada Abbas, aduh jangan Abbas, dia paling pinter. Dilihat ada Hamzah, jangan Hamzah, dia paling berani kalau urusan perang. Abu Thalib, jangan Abu Thalib, dia paling patuh, paling nurut. Terakhir dilihat si bungsu. Bahasanya gini loh Pak, kalau punya 10 putra, 1 disembelih, sisa 9. Allah sengaja kasih 11, dan tahu siapa yang ke-11? Ayahnya Nabi Muhammad, Abdullah. Jadi kayak nih dilebihkan 1 buat disembelih, kan begitu. Sebenarnya ambil aja yang nomor 11. Cuma ketika Abdul Muthalib melihat wajah Abdullah, itu nggak ketemu alasannya apa. Tapi saat itu Allah masukkan ke dalam diri hati Abdul Muthalib rasa cinta yang luar biasa, sehingga Abdul Muthalib menyatakan, nggak tahu alasannya apa, pokoknya jangan disembelih Abdullah. Panjang kisahnya, ya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab Maulid Nabi yang kita baca sepanjang bulan Rabiul Awal. Intinya Abdul Muthalib selamat, penyembelihan diganti dengan 100 onta merah. Kalau kambing itu harga sepeda, Pak. Ya. Sapi itu harga motor. Kambing sepeda gunung, sapi motor. Onta biasa itu mobil yang 150 juta. Onta merah ini mobil yang harga agak mahal itu. Artinya Abdul Muthalib mau menyelamatkan Abdullah yang udah diundi 3 kali keluar namanya terus Abdullah. Itu untuk menyelamatkannya sebagai gantinya, kata seorang yang cerdas yang disepuhkan, sedekah 100 onta merah, sehingga warga Mekah saat itu senang karena Abdul Muthalib yang kaya raya itu menyedekahkan 100 onta merah daging mewah yang saat itu adalah komoditas yang sangat mahal dan dirasakan oleh bangsa Quraisy saat itu. Abdullah Allah selamatkan. Kenapa? Karena di dalam diri Abdullah masih ada cahayanya Nabi Muhammad SAW. Abdullah saat itu akhirnya dilamar, dipinang oleh seorang wanita. Semua wanita di kota Mekah pengen jadi istrinya Abdullah, termasuk Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah Al-Mardiyah. Maka Siti Aminah ngomong ke ayahnya Wahab. Wahab datang ke rumahnya Abdul Muthalib, melamar Abdullah, sehingga lamaran diterima dan Abdullah dinikahi yang usianya masih 18 tahun saat itu, menikah dengan Siti Aminah. Malam itu berpindahlah cahaya Nabi Muhammad dari tulang sulbi Abdullah menuju rahim ibunda Aminah. Dan saat itu Abdullah mempunyai satu gerakan ingin mulai mencari nafkah. Saya sudah jadi suami, saya laki udah jadi suami, bentar lagi saya punya anak atas izin Allah. Maka wahai ayahku Abdul Muthalib, izinkan aku untuk ikut rombongan kafilah dagang menuju negeri Syam. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf. Kebiasaan mereka berdagang di musim panas, di musim dingin, ke utara, ke selatan. Saat itu musim panas, berangkatlah ke utara ke negeri Syam. Sekarang terpecah menjadi 4 negara, yaitu Syria,
ya, atau Suriah, kemudian Lebanon, kemudian Yordania, Jordan atau Urdun, dan Palestina. Dulunya satu wilayah Syam. Mereka biasa dagang ke utara, bagian atas Saudi Arabia. Ya. Ikut rombongan kafilah onta Arab, belum nyampe Syam, berhenti di Yathrib. Dulunya namanya Yathrib, sekarang Madinah Al-Munawwarah, kotanya Nabi Muhammad. Sehingga di Yathrib, rombongan pas mau berangkat, ditemukan Abdullah sakit. Akhirnya salah satu keluarga di Madinah dirawat, sakit makin parah, wafat, dikubur, ditinggal oleh rombongan kafilah onta Arab. Kabar nggak nyampe ke Mekah, kecuali rombongan udah jual semua barang kerajinan tangan homemade-nya, pulang lagi ke Mekah baru dapat kabar Abdullah telah wafat. Abdullah wafat saat Nabi Muhammad masih berusia 2 bulan di dalam kandungan Siti Aminah. Artinya kelak Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, dirawat oleh sampai usia 4 tahun yang ngasuh ibu susuan Nabi, Halimatus Sa'diyah di kota Taif. Karena orang Arab itu kayak orang Jakarta, bahasanya mulai campur baur, lo, gue, gope, cepe. Sehingga orang di kota Mekah itu bahasanya campur-campur. Sehingga anak-anak mereka diasuh oleh wanita-wanita daerah pegunungan, salah satunya Taif. Ada seorang wanita yang biasa tiap tahunnya turun untuk mencari bayi, bernama Halimah dari Bani Sa'ad atau As-Sa'diyah. Punya suami namanya Abu Kabsyah. Nabi dibawa 4 tahun, dibalikin karena ada satu peristiwa. Mulai dari usia 4 tahun sampai 6 tahun, 2 tahun saja ibunda Nabi mengasuh Nabi Muhammad, hingga saat itu berziarah ke makam ayahnya dari Mekah ke Madinah. Setelah ziarah ketemu makam ayahnya, Nabi Muhammad senang, pulanglah, berangkatlah lagi ke Mekah. Belum sampai Mekah, di satu desa bernama Desa Abwa, Siti Aminah sakit makin parah, akhirnya wafat dan dikuburkan di Desa Abwa. Nabi Muhammad di usia 6 tahun sudah menjadi bukan yatim lagi, tapi sudah piatu, tidak punya ibu juga. Akhirnya Nabi Muhammad pulang dengan budak wanita warisan ayahnya. Siapa? Ummu Aiman. Dibawa pulang ke kakeknya Abdul Muthalib. Sehingga Nabi Muhammad diasuh oleh Abdul Muthalib. Lagi-lagi hanya 2 tahun lamanya. Bayangkan anak usia 8 tahun kalau sekarang kayak kelas 2 SD. Nggak ada ayahnya, nggak ada ibunya, nggak ada kakeknya. Tapi Alhamdulillah punya banyak paman. Siapa yang ngasuh Nabi Muhammad? Apakah pamannya yang namanya Abu Lahab yang kaya raya itu? Atau Abbas Hamzah yang juga kaya raya? Ternyata tidak. Yang ngasuh Nabi Muhammad Abu Thalib. Tahu Abu Thalib? Hadirin hadirat, fakta sejarah menyatakan Abu Thalib itu hidupnya sederhana. Bahasa kita fakir miskin. Bukan hanya fakir dan miskin. Abu Thalib anaknya banyak. Ada Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Banyak anaknya. Jadi udah tanggungan banyak. Hidupnya sederhana, nanggung lagi satu keponakan. Para ulama menyatakan, mengapa Abu Thalib yang sederhana dan banyak anak itu yang mengasuh Nabi Muhammad? Karena dikatakan huwa ammus syafiq. Karena sesungguhnya Abu Thalib adalah paman kandung Nabi. Jadi dari istri terakhir Abdul Muthalib bernama Fatimah binti Amr. Kita nih kalau ditanya kakeknya Nabi siapa sih, namanya Abdul Muthalib, kita bisa jawab. Tapi kalau ditanya siapa nama neneknya Nabi, kita nggak bisa jawab. Siapa neneknya Rasulullah? Fatimah binti Amr, istri terakhirnya Abdul Muthalib, di mana Fatimah binti Amr melahirkan 2 putra, Abdullah adiknya dan Abu Thalib kakaknya. Paman kandung, sehingga seayah seibu. Maka Nabi diasuh oleh Abu Thalib. Maka ayat terakhir ini mengatakan, tidakkah Tuhanmu Allah menemukanmu yatim sehingga engkau diasuh akhirnya oleh pamanmu, paman kandungmu, yaitu Abu Thalib. Nah, lantas bagaimana adab kita terhadap anak-anak yatim dan bagaimana tafsiran ayat Ad-Duha selanjutnya? Insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang berikutnya. Cukup ya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika mutannina 'alaiha kabiliha wa atmim 'alaina. Allahumma
Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisir al-Fatihah khususan li Syarifah Fatimah binti Muhammad As-Saddaf wa Syarifah Fatimah binti Muhammad Al-Jufri wa Syarifah Nurul Jannah binti Mahd Al-Habsyi wal Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi wal Habib Muhammad bin Abdullah As-Saddaf wal Habib Muhammad bin Muhammad As-Saddaf wal Habib Muhammad bin Ahmad As-Saddaf. Anna Allah yaghfir lahu wa amwatina wa amwatikum wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.